Inilah Kawasaran, nama tari perang Minahasa, suatu suku di Provinsi Sulawesi Utara. Asal-usul orang Minahasa sendiri, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dikaitkan dengan ras Mongol Siapsloi yang sama dengan pertalian suku Ainu dari Jepang dengan bentuk mata sipit Mongolia. Dari penelitian para ahli, diantaranya ALC Baekman dan MB van der Jack, bangsa Mongol terkenal dengan gaya hidup berperang sehingga menguasai setengah wilayah dunia selama dipimpin oleh Genghis Khan. Bangsa Mongol menyebar tidak terkecuali hingga ke tanah Minahasa. Ada persamaan Minahasa dengan Mongol dalam sistem kepercayaan dapat dilihat pada agama asli Minahasa Alifuru dalam praktek samanisme yang sama seperti Mongol dan mengenal pemimpin agama yang dinamakan walian. Persamaan lain dengan Ainu Jepang dan umumnya ras Mongolia adalah suku Minahasa tidak memiliki sistem kerajaan. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin kelompok yang terpilih di antara yang kuat dalam kelompok tersebut. Kelompok-kelompok ini disebut Pakasaan atau Walak yang sama dengan model Mongol dengan prajurit-prajurit perang berjulukan Waranai. Dan di Manado, ibu kota Sulawesi Utara, terdapat patung Lumimo, nama putri dari kerajaan Mongol yang merupakan leluhur orang Minahasa yang melahirkan setelah terdampar di tanah Minahasa. Tomohon sendiri adalah sebuah kota mini di pegunungan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas hanya sekitar 147 km persegi. Wilayah dari orang Tombulu, salah satu subetnis suku Minahasa ini, menjadi kawasan otonomi alias lepas dari induknya Kabupaten Minahasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Inilah kota yang dikelilingi dua gunung api yang sejak era kolonial Belanda telah menjadi pusat penyebaran agama Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia Timur. Selain juga sebagai kota budaya, Tomohon juga dikenal dengan nama pasar ekstrimnya. Di ajang pariwisata internasional, Festival Bunga Tomohon atau Tomohon Flower Festival juga telah menjadikan keberadaan kota berjulukan Kota Bunga dan Kota Dingin ini kian mendunia. Makhir pedas, terasi sundang bandang, and hentang petis, kue lapis onde-onde, yang ketelain bakpao, yang ketanen gula Jawa, daromnya seno, na 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 na, have mei nasi goreng, met en hebaken wat sambal en wat kerupuk. Sambal
what sambal and what kerupuk, and a hot glass beer erbay. Rondana balanda cuma oma tu pasung, tadi malam tu sabaku garo di velvet, baru batunangan somolai bapukul. Opa bilang nona ingin western info bed. Dari malam aku kaget ku kira hujan, aku singkong-singkong lo ku pasu rasane, pada si kincing di meong tete kamang. Opa bilang emang bro mei mota kuman. Oma Jawa endo balanda, opa to mohon pensionan letenan, ubi batata makang deng keju. Opa bilang eke inga Amsterdam, warda moya misha sender mutan wiwesen, darom common way, warda moya misha sender mutan wiwesen, darom common way. Overall, warda misha sein, warda misha sein. Overall, warda misha sein. Overall. Have mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. Have mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. En lontong sate babi en niks markir pedas, terasi serundeng bandeng en hental petis, kue lapis onde-onde en ketela en bakpao, en ketan en gula Jawa, daromnya eseno. Na 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 na. Have mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. Rondana balanda cuma oma tu pasung, tadi malam tu sabaku garo di velvet, baru batunangan somolai bapukul. Opa bilang nona ingin western info bed. Dari malam aku kaget ku kira hujan, aku singkong-singkong lo ku pasu rasane, pada si kincing di meong tete kamang. Opa bilang emang bro mei mota kuman. Oma Jawa endo balanda, opa to mohon pensionan letenan, ubi batata makang deng keju. Opa bilang eke inga Amsterdam, warda moya misha sender mutan wiwesen, darom common way, warda moya misha sender mutan wiwesen, darom common way. Overall, warda misha sein, warda misha sein. Overall, warda misha sein. Overall, have mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. Mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. Have mee maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk, en een goed glas bier erbij. En lontong sate babi en niks markir pedas, terasi serundeng
buat sambal and buat kerupuk. Ya Tun Santi, ya Tun Santi. Menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024, siapapun calon presiden yang akan merebut suara dari wilayah Indonesia Timur yang dikenal berpopulasi mayoritas Nasrani, setidaknya harus mampu merangkul masyarakat pemohon, terutama kalangan cendekiawan Nasrani di kota ini. Betapa tidak, pemohon merupakan pusat sinode Gereja Masehi Injil Minahasa atau disingkat GEMIM, sekaligus perguruan tingginya Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT. Sebagian besar generasi muda dari Indonesia Timur, terutama wilayah Maluku dan Papua, mengenyam pendidikan tinggi di UKIT selain di perguruan tinggi negeri, yakni di Universitas Negeri Samratulangi di Kota Manado atau Universitas Negeri Manado atau UNIMA di Tondano, ibu kota Minahasa. GEMIM sendiri bisa diibaratkan sebagai kawah candra di muka bagi calon-calon pendeta dari Papua dan Maluku, suatu sinode yang resmi berdiri pada tanggal 30 September 1934. Ketika berdiri, awalnya GEMIM masih berada di bawah pengaruh pemerintah kolonial Belanda, di mana kepengurusan sinode ditunjuk oleh pemerintah Belanda dan berasal dari orang Belanda. Hingga pada masa penjajahan Jepang, kepengurusan GEMIM berada di tangan orang Minahasa. Pada masa ini, gereja mengalami kesulitan karena segala biaya harus ditanggung sendiri oleh jemaat. Sampai dengan tahun 1990, GEMIM masih merupakan gereja suku. Kemudian pada 1990, GEMIM berubah menjadi gereja lokal yang plural dengan menambahkan kata di depan kata Minahasa. Sekarang, GEMIM berkembang dengan pesat dan merupakan gereja Kristen terbesar ketiga di Indonesia. Gereja Masehi Injil Minahasa, pengemban misi Kristus bagi dunia. Gereja yang esa kudus dan rasuli, Yesus Kristus Tuhan Kepala gerejanya. GEMIM sebagai sebuah gereja yang diwarisi dari Zending Belanda menganut ajaran Calvinisme, tetapi dalam perjalanan selanjutnya GEMIM tidak menganut paham tersebut secara penuh dan sesuai perkembangan baik teologi dan tata ibadahnya mengalami perubahan sesuai dengan konteks Indonesia dan Minahasa. Firman Tuhan berita hidup, kami jalan hidupkan, meski badai gelombang bergana, maju terus demi kemuliaan-Nya. Gereja Masehi Injil Minahasa, pengemban misi Kristus bagi dunia. Ya Tun Santi, ya Tun Santi. Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pangesun pun, baik. Siap. Salah satu Wonderful besar, Sentani. Bos anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Adapun terkait majunya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden, usungan koalisi perubahan disebut-sebut akan sulit menembus wilayah timur Indonesia. Hal ini terkait dengan gencarnya isu bahwa ketika pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, Anies bersama wakilnya Sandiaga Uno menggunakan politik identitas keislaman radikal sehingga memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Isu yang ternyata bagian dari fitnah lawan-lawan Anies ini telah menjadikan masyarakat Indonesia Timur, khususnya pemohon dan umumnya Sulawesi Utara, termakan hoaks itu. Kendati begitu, isu ini pelan-pelan berubah karena Anies sebenarnya hanya korban dari segelintir oknum dan kelompok tertentu untuk terus menjegalnya agar gagal melaju di Pilpres 2024. Dan isu ini kian menguat dewasa ini karena Anies mengusung jargon keadilan sosial yang membuat kelompok-kelompok kecil yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah orang ini takut kehilangan bisnis dan uangnya saat Anies menjadi presiden. Apalagi euforia rakyat Indonesia yang mendukung Anies sebagai Presiden Indonesia sudah merebak di berbagai wilayah tanah air. Bagi saya yang
sampaikan dari pihak sebelah sana ya. Saya katakan pihak dari sebelah sana mengatakan bahwa Pak Anies adalah politik identitas. Ya sebenarnya ya seperti kemarin kan dari pihak sebelah sudah mendeklarasikan calon presidennya. Ya saya kira sama aja, kita bisa mengatakan politik identitas. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan politik identitas, ya kita melihat sosok dari Bapak Anies Baswedan, orang yang betul-betul paham tentang politik. Dan identitas Pak Anies jelas. Jadi dimaksud dengan politik identitas, orang yang tentu paham tentang politik dan identitasnya yang jelas. Nah ini apalagi yang kita mau katakan lagi sama Pak Anies Baswedan. Habis politik identitas mungkin ada lagi yang mengatakan hal yang lain-lain sebagainya. Ini kan bentuk dari ya orang yang saya katakan tadi yang hanya segelintir saja yang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan, apalagi mau maju untuk calon presiden. Menurut tokoh Nasrani dari Jakarta, Pendeta Dr. Sherbat Supit, isu bahwa Anies anti Nasrani merupakan isu sesat yang tidak terbukti. Rekan Anies sejak masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini lebih lanjut menyambut baik wacana dari sejumlah kalangan di Sulawesi Utara agar Anies bisa menggelar suatu debat yang cerdas terkait visi dan misinya, termasuk meluruskan isu sebagai pengusung identitas Islam radikal dengan kalangan cendekiawan Nasrani. Ya, saya kira kalau misalnya ada kebesaran hati dari teman-teman di Sulawesi Utara yang ingin berdialog, entah dari sisi pendidikan, pengetahuan, perguruan tinggi dan lain sebagainya, saya rasa Pak Anies sangat terbuka dan dia siap untuk berdialog dalam kasih dengan bapak-bapak para cendekiawan yang ada di Sulawesi Utara. Dan silakan kita katakanlah kalaupun mau berdebat nggak apa-apa, tapi tentu yang kita kedepankan yaitu kebersamaan, dan kita kemukakan konsep-konsep. Anies dengan sukacita akan menerima itu, dan saya yakin dia mau untuk, karena dia sudah memang dari dulu selalu mengedepankan dialog dalam mengambil keputusan maupun di dalam membuat perencanaan. Jadi dia sama sekali tidak keberatan kalau ada teman-teman dari Sulawesi Utara maupun dari perguruan tinggi yang ingin berdialog dengan dia. Saya pun bisa menyampaikan berita itu kepada dia, dan saya punya keyakinan dia tidak akan menolak untuk berdialog. Begitu. Dalam hal ini, Anies bisa mewakili dirinya sebagai mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta. Bagi Ketua Umum Pasca Nasional ini, debat tersebut penting untuk memberikan narasi yang positif tentang Anies, sebab Supit sendiri merupakan saksi hidup tentang tingginya toleransi Anies terhadap semua agama selama Anies memimpin Jakarta. Khusus untuk ini ya, Sulawesi Indonesia Timur. Ya, jadi untuk teman-teman di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara, yang katakanlah samalah kita punya keimanan yang sama terhadap Tuhan, kami mendorong dan memberikan testimoni bahwa kalau kemudian kita memilih Pak Anies atau kita mendukung dia, saya rasa itu bukan sesuatu yang sesuatu yang katakanlah ada orang yang bilang, wah kalian sudah murtad karena pilih Pak Anies. Bertolak belakang sekali, karena di dalam track record dan kepemimpinan Pak Anies, saya bisa menjadi saksi beliau justru menerapkan prinsip-prinsip cinta kasih dan ketulusan di dalam kepemimpinan dia. Misalnya dia memberikan izin gereja-gereja, kemudian semua agama. Dia kemudian membangun perumahan-perumahan dari tempat-tempat yang digusur. Itu sebenarnya berangkat dari ada rasa kegelisahan dari hati Pak Anies, kok kenapa masih ada masyarakat miskin, masyarakat yang terabaikan, dan dia cari jalan tentang hal itu. Tadi saya katakan misalnya dia memberi IMB kawasan untuk masyarakat di Tanah Merah, itu kan berangkat dari kegelisahannya, kok kenapa masyarakat yang sudah cukup lama tinggal di daerah itu tidak dapat akses dasar dari suatu kehidupan, yaitu air dan listrik dan lain sebagainya. Nah, dia carikan jalan keluar, bahwa memang itu tanah masih bermasalah, ya dibereskanlah masalah itu, tetapi bahwa hak dasar daripada warga itu
mesti terpenuhi dari kacamata dia sebagai gubernur, dan itulah yang dia lakukan. Dan terobosan itu ya mohon maaf tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi karena Pak Anies punya rasa cinta kasih yang kuat, dia melakukan itu, dia ambil risiko itu untuk lakukan itu. Dan ya silakan tanyakan di sana, mereka semua di sana happy dan merasa bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. Dan masih banyak hal lagi. Jadi saya rasa bohonglah yang dikatakan bahwa dia intoleran, kemudian politik identitas dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia pimpin nanti jadi Surya, itu sama sekali tidak betul. Buktinya dalam 5 tahun kepemimpinan dia, kita di Jakarta aman saja, dan saudara bisa saksikan pembangunan justru terus jalan, sekalipun dipotong 2 tahun COVID, tetapi kemajuan jalan terus. Dan dari kejujuran, dalam 5 kali dia mendapat WTP dalam sistem keuangan. Jadi dia tidak korupsi, atau dia kemudian sudah korupsi lantas mengembalikan uang, enggak. Dia memang dari awal, sejak dia rektor saja dia sudah jadikan anti korupsi itu mata kuliah. Dan di Pemda ada tim khusus untuk mengawasi supaya terhindar dari potensi korupsi dari pegawai-pegawai di sana. Jadi saya rasa dia jujur, dan ini yang tidak diketahui, dan agak memang sedikit kelemahan Pak Anies, yaitu dia tipe yang tidak mau membela diri soalnya. Jadi dia tidak terlalu berargumen lah, dia lebih banyak membuktikan. Nah, memang untuk membuktikan itu tidak simsalabim. Kalau orang berdebat kan bisa langsung ini, tapi Pak Anies selalu memilih untuk tidak menjawab pernyataan dengan pernyataan, tetapi menjawab pernyataan dengan kenyataan. Orang boleh bilang gini, tetapi kan kenyataannya nggak begitu. Nah, itu memang butuh waktu kadangkala, tetapi itu lebih firm, itu lebih kuat sebenarnya. Dia menjawab dengan kenyataan. Orang bilang dia intoleran, ternyata dia justru sangat toleran. Justru zaman pembangunan dia 33 IMB diberikan, 19 masjid. Jadi kasarnya gereja lebih banyak dia kasih daripada masjid. Orang bilang kemudian ini pencitraan, enggak sama sekali.